Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa aturan untuk di Facebook ini agar nantinya kita juga bisa berhasil untuk di Facebook ya, dan sukses untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Tentu ada beberapa kebijakan mitra yang wajib kita ketahui. Nah, di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam Facebooknya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini bisa kita masuk ke dalam mode profesional, teman-teman ya. Jadi di sini kita juga bisa cek ya keseluruhan dari fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan. Dan di sini saya mengakses menggunakan versi halaman karena memang saya fokusnya di halaman fanspage, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini sama ya. Jadi nanti jika teman-teman ingin cek di bagian Facebook profesional juga akan muncul rekomendasi profil Facebook ya. Nah, untuk di halaman sendiri, ini rekomendasi halaman. Kita masuk di bagian rekomendasi halaman seperti ini. Nah, di monetisasi yang sudah kita dapatkan. Nah, di bagian sini ada selengkapnya tentang halaman Anda. Kemudian ada status halaman, kelola admin, dan monetisasi. Nah, di sini bisa kita masuk ke bagian monetisasi. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi ada dampak produk ya, dimana di sini untuk fitur monetisasi yang sudah saya akses adalah iklan in-stream, langganan, penandaan konten bermerek, dan juga monetisasi bintang ya. Nah, jadi jika kita klik saja seperti ini, nah di sini statusnya tidak ada pelanggaran monetisasi iklan in-stream. Dan di sini Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan iklan in-stream ya. Kemudian di bagian bintang juga sama ya. Jadi tidak ada pelanggaran monetisasi bintang, teman-teman ya. Nah, jadi agar nantinya teman-teman juga bisa sukses di Facebook ini, kita harus tahu terlebih dahulu ya apa sih itu kebijakan mitra untuk di Facebook ya. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan mitra yang wajib nanti kita bisa terapkan ketika kita membangun untuk akun dari Facebook profesional kita maupun akun fanspage kita. Nah, tentu harapan saya buat teman-teman semua agar nantinya kedepannya juga bisa berhasil ya. Jadi saya juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya, dan saya juga sudah praktek di beberapa akun saya. Jadi pastinya konten asli itu akan lebih mudah mendapatkan monetisasi dan akan lebih mudah mendapatkan sistem rekomendasi ya. Jadi memang jika kita cek juga dari kebanyakan yang sudah berhasil, mereka juga fokus menggunakan konten asli dan tidak melakukan sebuah reupload. Ya, jadi apakah reupload itu diperbolehkan? Diperbolehkan, teman-teman ya, dengan syarat yakni adalah ada proses pengeditan yang kreatif ya. Jadi harus dengan proses pengeditan, jangan comot langsung kita upload. Misalkan kita ambil dari media sosial lain, langsung kita upload ke Facebook ini, nah itu bisa dibilang konten yang tidak asli ya. Bahkan ketika kita rekam ya dari HP, misalkan dari HP teman ya, kemudian kita kirim ke HP kita, nah itu juga sudah dibilang bukan konten asli ya. Jadi konten asli itu konten yang kita rekam dari IP HP kita sendiri ya, dari kamera kita sendiri. Nah, itu merupakan konten asli ya, bukan yang kita rekam dari HP lain baru kita kirim. Nah, itu versinya sudah berbeda ya. Jadi di Facebook ini yang diharapkan adalah konten asli, interaksi yang alami. Artinya tidak diperbolehkan saling follow, tidak diperbolehkan saling real to real ya. Nah, itu akan berakibat spam juga untuk akun kita ya. Jadi jika kita terkena pelanggaran, dampaknya adalah akun kita untuk sistem rekomendasinya akan dikurangi ataupun distribusi dari Facebook kita itu akan dikurangi dari sistem rekomendasi. Nah, itu dampaknya ya, ketika untuk akun kita itu mengalami pelanggaran. Nah, agar nantinya teman-teman juga bisa sukses di Facebook ini, bisa kita cek untuk kebijakan mitra ya yang benar-benar wajib teman-teman pahami. Nah, di sini bisa kita masuk ke Facebook seperti ini. Kita masuk di bagian kebijakan monetisasi partner ya. Kita masuk seperti ini, dan di sini nanti akan muncul sebuah pusat bantuan bisnis Meta, kebijakan monetisasi mitra ya. Standar kelayakan monetisasi Facebook ini disebut kebijakan monetisasi mitra ya. Kebijakan ini tetap merupakan tempat terbaik untuk mempelajari aturan agar bisa menghasilkan uang dari konten Anda. Jadi sudah jelas ya, agar nanti kita bisa mendapatkan penghasilan dari konten di Facebook ini ya. Ada beberapa kebijakan monetisasi mitra. Yang pertama di sini adalah membuat konten dari platform yang memenuhi syarat ya. Nah, di sini ya, jadi saat ini fitur monetisasi tersedia untuk konten publik di halaman, profil, dan juga mode profesional. Jadi syaratnya akun kita harus sudah dalam mode profesional. Kemudian tinggal di negara yang memenuhi syarat, di sini sudah jelas Indonesia, di sini memenuhi syarat.
Nah, di sini mematuhi standar komunitas kami ya. Aturan ini berlaku untuk semua postingan dan interaksi di Facebook ya. Nah, sudah jelas, jadi dari interaksi juga dicek ya. Termasuk aturan melarang ujaran kebencian ataupun yang lainnya. Nah, ini ataupun perilaku tidak autentik ya, ataupun tidak alami, ini bisa mengakibatkan tuh akun kita juga terkena pembatasan ataupun terkena fitur monetisasinya hilang ya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui bahwa yang diharapkan dari Facebook ini adalah interaksi yang alami. Nah, kemudian di bagian termasuk kebijakan kekayaan intelektual. Nah, ini jika kita melakukan sebuah reupload ya. Jadi untuk saat ini ada yang namanya adalah Rec Manager, di mana ketika pemilik video aslinya itu sudah bergabung di Rec Manager, mereka bisa mengklaim untuk video mereka yang mungkin tidak diperbolehkan untuk reupload. Tetapi jika diperbolehkan oleh pemilik dari videonya, itu bisa berbagi penghasilan. Jadi seperti itu. Jadi Rec Manager ini yang pertama ya, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari berbagi penghasilan oleh pemilik dari video aslinya jika mereka mengizinkan. Ya, kemudian jika mereka tidak mengizinkan, mereka bisa mengklaim video kita dan video kita bisa langsung dihapus. Nah, itu ya resiko ketika kita melakukan sebuah reupload. Jadi jangan melakukan sebuah reupload. Oke, selanjutnya di bagian bawah ya, mematuhi kebijakan monetisasi konten sudah jelas ya. Jadi konten yang dimonetisasi harus lulus level standar tambahan melebihi standar komunitas kami. Aturan ini, tambahan ini disebut kebijakan monetisasi konten ya. Jadi untuk konten itu sendiri dan format konten yang digunakan. Jadi memang format konten, kemudian dari versi asli dari kebijakan konten itu juga harus kita penuhi ya. Kita masuk di bagian kebijakan konten seperti ini untuk cek dari sebuah syarat konten yang memenuhi monetisasi ya. Nah, di sini bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini ada format-format yang dilarang ya. Jadi untuk video statis, polling gambar, tayangan slide ini tidak bisa dimonetisasi ataupun montak teks ya. Kemudian membagikan konten yang autentik ataupun alami. Ya, jadi jika kreator, penerbit ya ataupun penyedia pihak konten yang ditandai sebagai disinformasi berita palsu. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi yang maksudnya autentik adalah yang alami ataupun hasil rekam editing video kita sendiri. Membagikan konten asli. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Konten yang tidak asli yang diproduksi ulang tanpa peningkatan signifikan. Jadi yang diharapkan dari Facebook ini membagikan konten asli, kita rekam dari HP kita sendiri, bukan kita rekam dari HP lain kita kirim ke HP kita. Nah, itu tidak konten asli ya. Kemudian memonetisasi interaksi yang autentik, artinya jangan saling follow, jangan saling real to real ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian mematuhi ketentuan pembayaran kami. Nah, ini untuk di bagian pembayaran pastikan sesuai dengan nama dari akun pembayaran kita untuk via rekening bank maupun akun PayPal. Nah, kemudian di bagian dari Facebook sendiri, di sini jika halaman, grup dan juga acara ini terkena pelanggaran, otomatis nantinya untuk akun kita juga akan terkena pelanggaran. Artinya di sini grup yang kita buat ataupun acara yang kita buat ya. Kemudian membangun eksistensi yang kuat, artinya kita tetapkan saja untuk video yang paling banyak diminati, maka kita fokuskan video tersebut agar nantinya peminat kita juga bisa betah yang menonton video kita. Nah, kemudian ada juga mematuhi aturan kami untuk politisi dan pemerintah. Nah, ini mungkin sudah jelas, hanya bekerja sama dengan entitas yang mematuhi kebijakan kami. Nah, inilah beberapa persyaratan dari kebijakan monetisasi mitra. Nanti teman-teman juga bisa dipahami dan juga bisa disesuaikan untuk kontennya apakah memenuhi kriteria ini ya, agar nantinya untuk akun teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini. Jadi ketika kita berhasil di Facebook ini ya, bisa kita jadikan kerjaan sampingan, dan bahkan jika sudah menghasilkan bisa kita jadikan untuk penghasilan tambahan di dalam keluarga kita. Jadi intinya fokuskan pada konten asli agar akun teman-teman juga bisa berhasil mengakses monetisasi di Facebook ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.